Ya, oke, halo semua. Bersama saya kembali Profesor Y dalam tutorial web HTML dan juga CSS. Nah, di pelajaran sebelumnya, video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana cara di situ menyisipkan link, kemudian bagaimana cara kita di situ memanipulasi huruf dalam link. Nah, sekarang kita lihat sekarang home design ya seperti ini, terus kemudian ini. Oke, kita lihat seperti ini. Sebentar, saya bersihkan dulu apa yang sudah saya coba. Oke. Nah, seperti ini yang sudah saya coba kemarin ya seperti ini ya ada jadinya. Nah, sekarang ketika kita lihat di sini, kita lihat ketika kalian semua lihat di sini itu menunya agak sedikit ke kanan ya, memang bukan agak sedikit ke kanan tapi memang ada rata kanan ya, mau rata kanan ya, rata kanan seperti ini harusnya ada di sini. Nah, bagaimana cara kita melakukan hal yang seperti itu, dan juga mungkin ini harusnya agak sedikit ke tengah biar sedikit pas sama logonya ya, sama logonya ini agak sedikit ke tengah sendiri. Nah, dalam layouting ini kan namanya layouting ya, bukan layouting sendiri juga sih sebenarnya. Nah, dalam layouting sendiri kita di sini dalam HTML sendiri kita mengenal dua buah tipe layout yang namanya adalah inline dan juga adalah block. Ketika kalian melihat seperti ini adalah sebuah layout yang inline. Jadi ketika ditambahkan layout yang inline, maka secara default layoutnya akan ditambahkan ke samping kanannya. Ketika samping kanan sudah tidak memadai, baru ke bawah. Berbeda dengan layout yang namanya adalah layout block. Block itu adalah layout yang kotak-kotak, dan block itu memiliki lebar, memiliki width. Nah, dan sehingga ketika kalian di situ menggunakan layout block, pastinya biasanya langsung membentuk sebuah kotakan. Nah, jadi ketika kita lihat di sini, kenapa ini kok tidak tidak ke tengah ininya. Nah, karena ini merupakan tag A ini adalah merupakan sebuah layout yang inline, sehingga ketika dilihat di sini langsung akan ke kanan, dan kita tidak bisa menggunakan menggunakan anchor atau acuan tengah dari logo ini, sehingga otomatis home vision service ini semua acuannya adalah bawah. Jadi seperti ini, jelek ya. Nah, sekarang kita akan merubahnya menjadi sedikit ke tengah. Nah, bagaimana caranya kita menggunakan ini untuk sedikit ke tengah? Caranya kita harus mengubah ini semua menjadi sebuah blok, atau ya satu buah blok blok kotak itu. Nah, untuk mengubah sebuah anchor ini, semua ini kumpulan ini menjadi sebuah blok, kita membutuhkan namanya container, dan biasa disebut dalam HTML itu adalah tag div. Nah, kita lihat tag div di sini. Kita taruh di sini. Nah, kita lihat seperti ini. Nah, jadi ini nanti akan ke bawah. Ini menunjukkan bahwa link ini semuanya itu sudah membentuk satu blok. Jadi ini sudah membentuk satu kotakan seperti ini, yang berbeda kotakan dengan image-nya. Jadi ketika kalian lihat, mungkin kalau kalian lihat di klik kanan, kemudian inspect element, lihat inspect element. Mungkin tak taruh bawah aja inspect elemennya, ditaruh bawah dockside-nya. Nah, kalau kalian lihat, kita lihat di sini, di header. Nah, ini merupakan sebuah blok baru. Kalian bisa lihat ini adalah sebuah blok. Nah, blok itu di sini kalian lihat di blok ini itu biru, ada biru-biru. Kita lihat di sini. Nah, ini ada biru-biru. Ini merupakan satu blok baru. Dan kemudian ketika kalian lihat di sini, bukan itu. Kita lihat A-nya itu sudah membentuk suatu blok yang berbeda dengan gambarnya itu tadi. Maka dia akan langsung membentuk sebuah kotakan yang seperti ini. Nah, kotakan yang langsung ke sini. Tidak peduli berapa panjangnya, mereka pasti akan langsung
width-nya itu, lebarnya itu bisa langsung 100% dari layar, atau mungkin di sini 100% dari orang tuanya. Orang tuanya yaitu 960 pixel. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk memindah ini biar tetap inline dengan si gambar itu? Caranya, kita akan membuat sebuah div yang di situ displaynya adalah inline. Nah, dalam CSS sendiri kalian dapat menggunakan apa namanya itu display untuk merubah yang blok menjadi inline. Ketika udah dirubah menjadi inline, kalian bisa lihat seperti ini. Nah, bedanya dengan blok, inline bedanya dengan blok adalah ketika kalian lihat di sini di inspect elemen ini tadi, inline itu hampir tidak memiliki, kalian lihat di sini inline dilihat ini adalah gambar dan kemudian ini nah, inline itu tidak memiliki margin, jadi dia tidak memiliki width, tidak memiliki lebarnya itu hampir sama dengan konten yang ada di dalamnya. Nah, itu adalah inline, dan dia juga pasti langsung akan mengikuti pada si inline yang sebelumnya, anchornya di sini. Nah, ketika kita menambahkan width di sini, mungkin ditambahin width, mungkin 800 pixel. Oke, kita lihat kalau displaynya itu adalah inline, maka dia width-nya itu tidak akan terpengaruh. Tetap width-nya itu ya sebesar itunya, sebesar kontennya. Tapi ketika di sini kita lihat displaynya adalah merupakan blok, maka width-nya itu bisa terpengaruh. Kita lihat di sini blok. Nah, width-nya itu tidak full kan. Kalau tadi gak kita set width-nya berarti gak full, full sampai segini. Tapi ketika sudah kita set width-nya, kita lihat ada bagian-bagian yang oranye itu adalah width yang tidak full. Nah, terus gimana caranya biar ini tetap inline tapi dia itu tetap memiliki width, memiliki lebar? Ada yang namanya display itu gabungan dari inline dan block, namanya inline block. Nah, dengan seperti ini kita bisa menggunakan width tetapi juga bisa menggunakan inline. Kalian lihat, nah seperti ini. Selain width, kita juga bisa menggunakan height untuk display yang blok. Kita menggunakan height, bisa height kita coba samakan dengan gambarnya. Kita memiliki gambar dengan itu tinggi 60 pixel, kita coba samakan dengan tingginya 60 pixel. Nah, oke, kita lihat div-nya pasti akan memiliki tinggi yang sama dengan gambarnya. Oke, memang tingginya sama, tetapi ya seperti itu jadinya ya. Aneh bukan? Ya, nggak aneh sebenarnya. Memang seperti itu. Nah, oke, sekarang bagaimana cara kita mengetengahkan ini? Setelah memiliki width yang sama, kita perlu mengetengahkan ini sehingga tidak menjadi di bawah logo seperti ini. Kita menggunakan apa yang disebut dengan vertical align. Vertical align kita set dengan middle. Nah, seperti itu. Ketika kalian sudah menggunakan vertical align, ya maka ini akan anchornya, acuannya pada titik tengah-tengah dari 60 pixel itu tadi. Ada juga yang lain, contohnya adalah vertical align adalah top, maka di atas dia akan berada di atas, dan kemudian ada bottom. Ketika bottom maka akan berada tetap di atas. Oke. Kita menggunakan yang namanya middle, itu di atas. Oke. Dan kemudian setelah itu kita akan menggunakan kita lihat contohnya. Oke, ini kita geser semuanya ke kanan. Oke, ini ke kanan, berarti kalau kita ini ke kanan, oke, kita gunakan namanya adalah text align right. Oops. Oke, apakah ada yang masalah di sini? Kenapa text align-nya tidak bekerja? Text align right. Oke, sebentar. Mungkin kita harus menggunakan width.
Mungkin kita harus menggunakan width yang lebih spesifik lagi. Nah, iya, width yang lebih spesifik lagi ya. Tapi jadinya agak aneh nggak sih? Oke, ada apa dengan dirimu kawan? Kenapa ketika di refresh jadi seperti itu? Oke, kita open lagi dari data kita. Nah, tetapi ketika dikasih width dia agak sedikit, jangan 90 berarti. Kita harus mengasih sedikit ruang. Mungkin karena itu mungkin 899. Bukan 890. Nah, seperti ini. Ini sudah home-nya udah ke tengah dan oke, sudah selesai. Nah, Oke, mungkin untuk video kali ini, episode kali ini kita bisa sudahi di sini. Kalian di sini di video ini belajar bagaimana cara kita di situ mengatur apakah sebuah layout itu merupakan layout yang block atau mungkin layout yang inline, dan kemudian mengenal perbedaannya. Dan kemudian kita bisa menggunakan inline block. Kalau inline itu kita nggak bisa menyeting width sama height, sehingga kita juga tidak bisa menyeting vertical align atau text align juga ketika dalam display inline. Oke, mungkin seperti itu dulu. Terima kasih kalian sudah mendengarkan. Jangan lupa kalian praktekkan dan tetap belajar, tetap semangat ya. Sampai jumpa.